Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gorivia Simangunsong dari kelas AK 4A dengan NIM 230508109. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perpajakan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Pemerintah memegang peran yang strategis dalam perekonomian sebagai penyedia dan pemelihara barang-barang publik. Guna menjalankan fungsi dan peran dalam perekonomian, pemerintah memerlukan dana untuk mendanai seluruh kegiatan bernegara. Dana yang digunakan tersebut berasal dari penerimaan pemerintah seperti pajak, pinjaman, bantuan, dan biaya administrasi lainnya. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak juga merupakan penerimaan terbesar suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk di tahun 2019 tercatat sebesar 267 juta jiwa. Di slide selanjutnya kita dapat melihat pentingnya penerimaan pajak ini sejalan dengan misi fiskal oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kita dapat melihat sama-sama yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang. Sangat diperlukan dalam upaya memandirikan pembiayaan belanja dalam APBN. Maka, pertumbuhan positif dari sektor ini sangat diharapkan dalam upaya negara untuk mensejahterakan rakyat. Begitu besar peran pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Selanjutnya kita masuk ke dalam landasan teori. Yang pertama itu pengertian pajak. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada wajib pajak. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2009, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator jumlah wajib pajak adalah indikator jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan masa atau tahunan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khusus kewajiban secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan yang ada. Selanjutnya dapat kita baca sama-sama tentang surat pemberitahuan atau SPT. Menurut Mardiasmo, surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau badan-badan yang bukan objek pajak dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak harus mengisi SPT menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Selanjutnya ada e-filing. E-filing merupakan cara pelaporan SPT dengan sistem online dan real-time di mana penyampaian dapat dilakukan melalui ASP yang ditunjuk oleh DJP sebagai perusahaan yang menerima penyampaian. Pengertian dasar e-filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian surat pemberitahuan pajak secara elektronik, baik untuk orang pribadi maupun badan, dengan menggunakan jaringan internet melalui ASP atau penyedia jasa aplikasi lainnya, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencatatan semua formulir laporan. Pelaporan SPT dengan e-filing adalah wajib pajak yang dilakukan dengan secara online. Pelaporan SPT dengan e-filing pada penelitian ini didasari untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan perkembangan wajib pajak yang melaporkan SPT menggunakan e-filing atau online. Pada bab yang paling utama yaitu kita akan membahas tentang analisis data dan pembahasan tentang perkembangan perpajakan di Indonesia. Pada tahun 2012 sampai 2017 mengalami perkembangan positif dapat kita lihat dari perkembangan penerimaan pajak, jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pelaporan SPT dengan e-filing serta kinerja Direktorat Pajak. Kita akan melihat melalui tabel-tabel berikut. Kita dapat melihat bersama-sama tentang tabel penerimaan pajak. Di situ dijelaskan tentang semua jenis pajak yang meningkat. Secara umum, penerimaan pada pajak dari tahun 2012 hingga 2017 tersebut mengalami peningkatan. Tabel target realisasi dan pertumbuhan penerimaan pajak. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa periode 2012 hingga 2017 mengalami peningkatan.
Salah satunya menjadi pengaruh peningkatan tersebut adalah kebijakan dan peraturan serta kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun demikian, penerimaan pajak dalam setiap tahun belum mampu melampaui target penerimaan yang telah ditentukan. Dari sisi pertumbuhan, jumlah penerimaan setiap tahunnya mengalami peningkatan, tapi sisi pertumbuhan mengalami penurunan. Pada tabel berikut adalah tabel peningkatan jumlah wajib pajak. Menunjukkan terjadinya peningkatan pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Artinya masyarakat Indonesia dalam kesadaran kewajiban perpajakan meningkat karena semakin bertambah masyarakat yang mengajukan NPWP. Total wajib pajak mengalami peningkatan sehingga penerimaan pajak juga mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia setiap tahun, maka perkembangan wajib pajak juga mengalami peningkatan yang besar pada tahun 2012 tahun 2012 hingga 2017. Dengan demikian, perkembangan jumlah wajib pajak yang terjadi selama tahun ini merupakan salah satu tolak ukur perkembangan perpajakan yang ada di Indonesia. Ya, tabel kepatuhan wajib pajak. Kita dapat melihat dan membaca bersama-sama tentang peningkatan ini terjadi karena perubahan dalam sistem administrasi perpajakan yang semakin mudah bagi wajib pajak dalam informasi pajak yang semakin terbuka, pembayaran maupun dalam pelaporan. Berdasarkan analisis di atas, menunjukkan bahwa perkembangan kepatuhan wajib pajak selama tahun 2012 hingga 2017 mengalami peningkatan. Meskipun rasio kepatuhan wajib pajak tersebut belum bisa melampaui target rasio yang telah ditentukan. Naiknya rasio kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Selanjutnya kita membaca dan melihat tentang pelaporan SPT dengan e-filing. Dari tabel tersebut, kita dapat menunjukkan bahwa perkembangan wajib pajak yang melaporkan SPT menggunakan e-filing mengalami peningkatan yang drastis selama tahun 2012 hingga 2017. Laporan SPT dengan e-filing dari tahun tersebut melampaui target yang telah ditentukan. Dengan kata lain, bertambahnya jumlah wajib pajak dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban terbukti meningkatkan pelaporan SPT dengan e-filing. Dengan perkembangan zaman, SPT dapat dilakukan sekarang dengan secara online. Terakhir adalah kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Dapat kita lihat dari tabel tersebut tentang peningkatan-peningkatannya. Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam pengelolaan pajak selama tahun tersebut mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya penerimaan pajak, jumlah wajib pajak, pajak kepatuhan, dan pelaporan SPT dengan e-filing. Faktor yang mempengaruhi adalah secara terus-menerus melakukan sosialisasi, pengembangan kemudahan akses teknologi, dan penegakan hukum yang tegas. Kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan tersebut dapat kita baca bersama-sama dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5. Di situ dapat terangkum tentang semua penjelasan-penjelasan dan dari tabel-tabel dan dari semua yang telah saya tampilkan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang peningkatan perpajakan yang ada di Indonesia. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.